Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunitas bisnis Manja Dawa Jadah, apa kabarnya? Setiap hari Senin saya akan share di YouTube channel saya tentang inspirasi bisnis dari berbagai para pebisnis sukses. Dan dalam video kali ini kita akan ngobrol tentang 8 inspirasi bisnis dari Bob Sadino. Walaupun sudah wafat tahun 2015 lalu, tapi pemikiran bisnisnya orisinal, nyentrik, dan berhasil. Kita akan ngobrol. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Bob Sadino ini nama lengkapnya Bambang Mustari Sadino. Lahir di Lampung 9 Maret tahun 1933 dan wafat tanggal 19 Januari 2015. Orangnya kalau kita lihat kalau Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian itu ingat, itu orangnya low profile, sederhana, kemana-mana pakai celana pendek, bahkan ketemu presiden pun pakai celana pendek, ditegur, tapi this is me. Itulah Bob Sadino yang mulai bisnis dari luar biasa nih ya, mulai pekerja, pernah jadi supir, pernah jadi tukang batu, mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari bawah merangkak sampai kemudian mendirikan berbagai perusahaan di bidang peternakan dan pertanian, Camp Chick, Camp Farm, Camp Food, Boga Catur. Waktu itu beliau melakukan terobosan yang luar biasa, yang saat itu kebanyakan di Indonesia itu adalah telur ayam kampung. Beliau salah satu yang mendobrak, menawarkan telur ayam negeri dari ayam petelur. Dan dari situlah awal bisnis yang luar biasa sampai punya 1.600 karyawan di seluruh Indonesia. Langsung saja 8 tip bisnis ala Bob Sadino. Yang pertama, jangan terlalu banyak mikir. Ini seringkali beliau ini dianggap sebagai anti sekolahan, anti kuliahan. Sebenarnya bukan begitu, kuliah boleh tapi jangan membelenggu. Karena seringkali orang-orang kuliahan, orang-orang sekolahan itu banyak terbelenggu oleh pemikirannya dia sendiri. Belum apa-apa harus bikin aturan ini, bikin aturan itu. Akhirnya tidak pernah action, tidak pernah action, akhirnya tidak pernah dijalankan bisnisnya. Jadi yang pertama, jangan banyak mikir, kerjakan. Lebih banyak actionnya dibandingkan dengan mikirnya. Action. Jadi kalau mikir terus, kapan kerjanya? Nah, Bob Sadino itu ingin kita lebih banyak action. Apa yang kita pikirkan, kerjakan. Apa yang kita pikirkan, kerjakan. Kadang-kadang kita harus mendobrak aturan, kadang-kadang kita harus mendobrak apa yang ada dalam pikiran kita agar kita berani memulai sesuatu, jangan sampai terkungkung oleh pikiran kita. Tips yang kedua adalah tidak ada sukses instan, harus disabari perjalanannya. Bisnis itu tidak ada yang meloncat langsung menjadi besar. Jadi disabari mulai dari kecil, prosesnya terus disabari. Kalau kita sabar, insya Allah lama-lama bisnis kita akan menjadi besar. Kalau tidak sabar, pengennya cepat sukses, pengennya cepat berhasil, akhirnya nanti kadang-kadang kita terlalu cepat melonjak, akhirnya rapuh. Fondasi bisnis kita itu nggak cukup kuat, akhirnya cepat menanjak tapi cepat juga kemudian hancur. Kenapa? Karena rapuh. Perjalanan bisnis itu adalah menguatkan fondasi kita.
Jadi dijalani pelan-pelan ya, pertumbuhannya kita nikmati, jatuh bangunnya kita nikmati, karena itu akan memperkuat fondasi bisnis kita. Tips yang ketiga adalah miliki impian besar. Tips ini sering kita dengar dari mana-mana, tapi seringkali tidak kita praktekkan. Kita mulai bisnis, nah dari situ, dari awal, itu bisnis kita harus diupayakan dengan impian-impian dan target-target yang besar. Sehingga langkah kita itu juga akan menuju ke sana, menuju hal-hal besar. Jadi impian besar, target besar, itu dimulai sejak awal kita memulai bisnis. Coba dilihat deh, yang sudah mau mulai bisnis atau yang sudah menjalankan bisnis. Sebesar apa sih impian kita untuk bisnis kita? Sebesar apa sih target kita untuk bisnis kita? Kalau masih dirasa kurang besar, besarkan lagi, sampai target kita itu memang besar sekali. Impian yang membawa kita kepada masa depan. Yang keempat itu adalah selalu optimis dan berpikir positif. Pengusaha itu selalu menjaga optimisme setiap hari. Pengusaha itu selalu berpikir positif. Mungkin para ekonom terkadang melihat bahwa tahun ini ekonomi melambat, tahun ini ekonomi kita berkurang. Tapi pengusaha selalu menatap masa depan dengan optimis. Pikirkan hal-hal positif setiap hari, sehingga kita selalu kemudian optimis. Tiap hari kita maju ke depan dengan penuh optimisme. Optimisme inilah yang akan menjadi kenyataan, yang mengubah ekonomi, yang mengubah masa depan. Itu biasanya para pengusaha. Mengapa? Pada saat yang lain-lain pesimis, pada saat orang-orang itu mengeluhkan masa depan, setiap hari kita sebagai pengusaha selalu berpikir positif, selalu kemudian optimis dengan apa yang kita jalani. Bahwa apa yang kita jalani akan menghasilkan, bahwa apa yang kita jalani akan memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selalu optimis dan berpikir positif. Yang kelima, tips bisnis ala Bob Sadino adalah jadi orang itu yang sederhana. Jadi orang itu hiduplah sederhana, jadilah diri sendiri, unik. Jadi kita hidup bukan untuk memenuhi keinginan kita. Kita hidup bukan untuk memenuhi gaya hidup kita. Apa yang kita butuhkan, itulah yang kita jalani. Kalau kita ini hidup dengan gengsi, ingin dilihat orang, kita hidup dengan kepura-puraan, itulah yang akan membuat kita susah. Karena Allah itu memenuhi kebutuhan kita, tapi gaya hidup itu kita yang akan membuatnya susah. Jadi gaya hidup kita itu bangun dengan gaya hidup yang sederhana. Sederhana itu apa? Sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti miskin. Tapi sederhana itu adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, kebutuhan kita. Tanya kalau kita ingin beli sesuatu, kalau kita ingin punya sesuatu, ini sesuai kebutuhan atau tidak? Atau ini adalah untuk hanya memenuhi gaya hidup kita. Kalau memenuhi gaya hidup kita, stop. Ya, berani untuk berkata tidak untuk gaya hidup dan belajar kita memenuhi kebutuhan kita. Hidup sederhana, hidup sesuai dengan kebutuhan. Mengapa hidup sederhana ini penting? Jangan sampai kita baru untung sedikit langsung ya, kita mengubah gaya hidup kita. Itu yang akan merusak ya. Karena untung ini kan sedikit, nanti banyak. Tapi kalau gaya hidup kita lebih tinggi, maka berapapun keuntungan kita, itu tidak bisa kita hidup dengan baik. Karena selalu kalau kita memenuhi keinginan, nggak akan ada habisnya. Hidup sederhana.
Nomor 6, tips bisnis ala Bob Sadino adalah berani mencoba hal-hal baru, berani mengambil risiko. Ada banyak hal di luar sana yang seringkali itu kita ragu. Ini saya ambil atau tidak? Kesempatan ini saya ambil atau tidak? Keraguan kita untuk mengambil resiko, keraguan kita untuk berani mencoba, itulah yang sering kali menjadi penghambat kita yang paling utama untuk sukses. Jadi berani saja, takar resiko itu, lalu lakukan. Keberanian ini pelan-pelan, itu yang akan membuat kita, wawasan kita tambah luas. Keberanian ini yang akan membuat kita menemukan hal-hal baru. Oh, ternyata bisa ya. Menemukan percaya diri kita. Oh, ternyata bisa ya saya. Ternyata bisa. Begitu kita percaya dengan diri sendiri, keberanian ini bertambah, lebih banyak, resikonya lebih banyak yang berani kita ambil. Itulah bisnis itu kan rumusnya itu. Resiko semakin besar, keuntungan semakin besar. Kalau kita berani mengambil risiko yang lebih tinggi, terus berani kita kelola risikonya, hadapi, insya Allah itu akan lebih menguntungkan di masa depan. Berani mencoba hal-hal baru, berani mengambil risiko. Nomor 7 ini menarik nih. Mengapa harus jadi karyawan kalau bisa jadi bos? Saya itu diseret keluar jadi karyawan. Saya dulu juga karyawan. Lalu kemudian dikasih virus pengusaha. Akhirnya kemudian bergerak keluar dari kantor. Lalu kemudian mendirikan perusahaan. Ya, Anda juga sama. Ketika Anda menjadi karyawan sekarang. Jadi kalau bisa menjadi pengusaha, mengapa tidak menjadi pengusaha? Ya pilihan sih, ya pilihan. Apakah menjadi karyawan atau menjadi pengusaha? Dua-duanya sama-sama ada resikonya. Dua-duanya sama-sama ada kelemahan dan kelebihannya. Tapi ini tentu menarik ini. Kalau bisa menjadi pengusaha, kenapa harus menjadi karyawan? Kalau bisa menjadi bos, kenapa harus menjadi karyawan? Ciri-ciri Anda itu pantas menjadi pengusaha dibandingkan dengan karyawan adalah pada saat Anda kalau di perusahaan merasa terkekang. Ya, merasa terkekang terus pengen lebih bebas. Nah, itu Anda pantas menjadi pengusaha. Terus sering berbeda pendapat, sering kemudian ingin ide-ide Anda ditampung. Seringkali berbeda pendapat dengan bos Anda. Ya, kadang-kadang bertengkar. Nah, itu berarti Anda lebih cocok menjadi bos dibandingkan dengan karyawan. Jadi pengusaha aja, biar Anda bisa kemudian ya mengatur diri Anda, mengatur orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jadi pada saat Anda ingin memimpin lebih banyak, ingin ya mengatur lebih banyak, ingin berkuasa atas diri sendiri, itu saatnya Anda menjadi pengusaha. Oke, dan nomor 8 yang terakhir ini menarik sekali. Biasanya kalau kita menjadi pengusaha yang dicari keuntungan. Belajar bagaimana untung dari bisnis kita. Yang menarik, kata Pak Bob Sadino itu adalah carilah kegagalan dan kerugian. Jangan cari untungnya. Saya nyari nih, saya baca banyak hal, kenapa kok harus yang dicari kegagalan dan kerugian? Karena di situ kita akan banyak belajar. Kalau untung terkadang kita terlena, tidak banyak belajar. Tapi kalau gagal, kalau rugi, itu kita akan belajar banyak. Ketika kita belajar banyak, maka langkah berikutnya itu adalah hasil evaluasi dari kegagalan atau kerugian sebelumnya. Jadi kalau rugi, berterima kasihlah, karena itu adalah cara kita untuk belajar. Salah boleh, yang penting adalah kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitulah ya.
8 tips bisnis menurut Bob Sadino. Kalau Anda sendiri ya, apa yang Anda pelajari dari Bob Sadino ya? Silahkan ya, komentar di kolom komentar ya. Silahkan, kita akan ngobrol sama-sama apa yang bisa kita pelajari dari Bob Sadino dalam hal berbisnis dan berwirausaha. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.